Hobi memelihara ikan hias dalam akuarium merupakan sebuah kesenangan tersendiri. Untuk menambahkan sisi estetika pada akuarium dan tidak hanya memelihara serta merawat ikan hias di akuarium saja, banyak orang tertarik dengan aquascape, di mana di dalam akuarium terdapat sebuah ekosistem alam, baik tanaman dan tentunya ikan hias yang berukuran kecil. Aquascape sendiri adalah seni mengatur tata letak baik tanaman air, batu, dan juga kayu serta media lain secara alami sehingga tampak indah dalam sebuah akuarium. Aquascape juga sering disebut berkebun di dalam air. Aquascape ini adalah akuarium yang tumbuhannya itu betul-betul tumbuhan hidup. Jadi kalau dulu akuarium itu kan hiasannya itu berupa stiker atau ya batu-batu. Tapi kalau sekarang ada tanamannya dan tanamannya itu bisa tumbuh, bisa kita atur, jenisnya juga banyak sehingga menambah keindahan dan itu merupakan daya tarik tersendiri bagi para pecinta akuarium. Seperti halnya MIG atau My Indoor Garden yang berada di Ring Road Utara, Sanggrahan Maguwoharjo, Depok, Sleman. Tempat ini menyediakan aquascape dengan berbagai ukuran. Mudah, murah, dan enak dipandang membuat aquascape banyak diminati. Pembuatan aquascape pun terbilang cepat karena bahan-bahan yang mudah didapatkan. Namun, kesabaran dan ketelatenan sangat diperlukan baik dalam membuat ataupun merawatnya. Dalam pembuatan dan pemeliharaan aquascape sendiri banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, antara lain pencahayaan yang berfungsi sebagai pengganti sinar matahari untuk proses fotosintesis. Selain itu, CO2 yang penting untuk pertumbuhan tanaman, pupuk, filterisasi atau penyaringan air juga menjadi prioritas. Menurut Alexander Hogi Kumara selaku owner MIG Aquarium, untuk memulai membuat aquascape perlu dipikirkan konsep dan tema aquascape yang akan dibuat. Bahan-bahan dan peralatannya juga perlu disiapkan agar dalam proses pembuatan aquascape tidak memakan banyak waktu. Bahan-bahan tersebut antara lain akuarium, pasir, batu lava, soil, kayu atau ranting kayu, tanaman air, pupuk, dan lainnya. Setelah menyiapkan akuarium, masukkan pasir malang di sudut akuarium. Pasir tersebut digunakan untuk mengganjal sebelum batu dipasang di atasnya. Diperlukan 1 hingga 2 karung pasir untuk ganjalan batu. Proses memasukkan pasir dilakukan perlahan-lahan dari atas agar tidak berhamburan ke segala dasar akuarium. Kemudian, pasir dirapikan dengan menggunakan tangan ataupun kuas. Setelah pasir ditata rapi, masukkan batu lava, kemudian ditata sesuai dengan keinginan. Penataan batu disesuaikan dengan imajinasi. Penataan ini adalah kunci dari aquascape, di mana batu tersebut adalah pondasi dari tatanan aquascape selanjutnya. Oilnya nggak terlalu sedikit, kurangin dikit, pindahin. Tahapan selanjutnya adalah meletakkan ranting kayu di atas batu. Kayu yang digunakan adalah kayu asam malang yang tahan lama kurang lebih 2 tahun. Teknik meletakkan kayu ini harus disesuaikan dengan tekstur bebatuan. Setelahnya, kayu tersebut diletakkan di bagian paling atas batu di sudut akuarium. Setelah kayu terpasang, kemudian kayu dan batu yang berada di bawah kayu tersebut direkatkan agar kuat dengan menggunakan lem. Lem yang digunakan adalah lem kayu yang awet meskipun berada di dalam air selama bertahun-tahun.
Teknik pemberian lem ini harus dengan jeli dan teliti karena kalau tidak, kayu yang berada di atas batu akan goyang dan jatuh. Bekas lem pada kayu maupun batu dapat ditutupi dengan debu dari serpian batu atau bisa juga ditutupi dengan tanaman air. Hogi sendiri memilih menggunakan serpian pasir dari batu-batu yang telah disaring lembut yang kemudian ditaburkan pada bekas lem. Oh iya. Kayaknya kalau di record nanti di bagian-bagian tertentu itu nanti bakal kita tanamin tanaman. Lalu kalau cuman nanti kan ada beberapa jenis, contohnya Java Fern, Windelov, terus ada Bucea Palandra, lalu ada juga kayak Hairgrass, lalu Cryptocorin. Nah semacam itu yang dia memang biasanya ditancap. Supaya lebih mudah kita pakai soilnya tadi. Nah, soil ini ya seperti yang saya bilang tadi, dia itu membuat airnya lebih enak untuk tanaman tumbuh. Langkah selanjutnya adalah memasang tanaman air. Sebelumnya dimasukkan soil sebagai media tanam. Soil diletakkan di tempat-tempat yang akan digunakan untuk menanam tanaman. Soil ini berbentuk bulat, berasa asam, dan berwarna hitam yang mengandung nutrisi dan dapat mengkondisikan air dengan baik. Soil merupakan hal yang wajib ada dalam aquascape karena membantu menstabilkan air serta membantu agar tanaman menancap kuat. Bisa juga digunakan untuk menjernihkan air karena soil dapat menyerap unsur-unsur atau partikel dalam air. Gak usah khawatir, ada yang seperti ini tinggal kita semprot aja. Karena dia sudah mengandung nutrisi, dia juga mengkondisikan air dengan baik. Lalu karena dia cukup berat, dia bantu akar tanaman untuk tetap berada di dalam pasirnya. Gitu. Nah ini sebenarnya salah satu apa ya, dibilang trik lah, mau dibilang rahasia sekarang kan udah kita share ya, supaya airnya juga lebih cepat jernih nanti di akhir. Kita tabur mepet dari kaca dulu. Nah, mepet dari kaca dulu supaya dari depan. Setelah soil dimasukkan dan dirapikan, maka tahap selanjutnya menaburkan pasir Bali berwarna kekuningan secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Soil yang dirasa kurang ditambah, benar-benar soal rasa. Jadi nggak usah banget teman-teman untuk ngeratain. Ruang-ruang yang masih kosong diisi dengan pasir menggunakan kuas agar terlihat tampak nyata seperti tebing yang dilewati akar-akar pohon. Diisi ruang-ruang kosongnya ya teman-teman. Teknik ini membutuhkan tingkat kesabaran dan ketelatenan yang tinggi agar hasilnya dapat maksimal. Tahap selanjutnya adalah planting atau menanam tanaman air. Jenis tanaman yang dapat digunakan sangat beragam, seperti Java Moss, Bucea Palandra Velvet, Kadaka, Giant Hairgrass, Amazon Sword, Ludwigia Erpens, Jungle Vallisneria, Midground Plants, jenis rhizoma, seperti Anubias nana, pakis lidah, water wisteria, dan tanaman air jenis lainnya. Sebenarnya tanaman itu butuh CO2, nutrisi, dan lampu yang cukup. Banyak orang yang bilang kalau tanaman tanpa CO2, iya tanpa injeksi CO2 benar bisa, tapi akan tetap lebih subur kalau pakai ya teman-teman. Lalu misalnya kayak tanaman-tanaman yang kita pakai ini tanpa injeksi bisa hidup nggak? Bisa. Lalu supaya lebih subur gimana? Kita benar-benar harus rutin ganti air. Nah, jadi dia dapat karbon dioksidanya dari penggantian air itu, karena di dalam air juga kan tetap ada karbon dioksida kan. Teman-teman, sebelum kita planting ada baiknya semuanya ini kita semprot dulu pakai sprayer. Tujuannya supaya apa? Supaya debu-debunya itu agak mengendap sedikit, jadi nanti kita nggak usah terlalu ribet bersihin-bersihinnya lagi.